Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Amelia Fitriani. Saya Citra Kurnia Bumi. Saya Ulfa Mauliza. Kami akan membahas metode statistik non-parametrik. Soal nomor 1, yaitu Poli SK, pemilik Natural Textiles Ltd, sangat prihatin atas output harian pekerja pabriknya selalu rendah. Karena itu, dia menerapkan sistem bonus dan tentunya dia ingin tahu apakah sistem itu akan menghasilkan perbaikan. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli terhadap tingkat perbaikan produktivitas. Dalam suatu eksperimen, kepada 8 pekerja ditawarkan sistem bonus. Output mereka sebelum dan sesudah berlakunya sistem bonus adalah sebagai berikut. Pekerja Harris Tweed, unit output sebelum bonus diberlakukan 80. Unit output setelah bonus diberlakukan 85. Kemudian ada Stitch and Time, sebelumnya 75, setelahnya 75. Lesham, sebelumnya 65, setelahnya 71. Tom Taylor, sebelumnya 82, setelahnya 79. Chuckmore, sebelumnya 56, setelahnya 68. Textile, sebelumnya 70, setelahnya 86. Jontram, sebelumnya 73, setelahnya 71. Matwall, sebelumnya 62, setelahnya 59. Yang A, bagaimana bunyi hipotesis alternatifnya? B, berapakah N dan R? C, berdasarkan hipotesis 0, berapakah probabilitas untuk memperoleh nilai sebesar R dengan jumlah N tersebut? D, jika hipotesis 0 ditolak, berapakah taraf nyatanya? Next. Yang A, hipotesis alternatifnya adalah unit output setelah bonus diberlakukan lebih tinggi dibandingkan unit output sebelum bonus diberlakukan. Nilai N sama dengan 80 orang. Yang pertama, sebelumnya 80, setelahnya 85, selisihnya minus 5, tandanya negatif. Yang kedua, sebelumnya 75, setelahnya 75, selisihnya 0, tandanya 0. Yang ketiga, sebelumnya 65, setelahnya 71, selisihnya minus 6, tandanya minus. Yang keempat, sebelumnya 82, setelahnya 79, selisihnya 3, tandanya plus. Yang kelima, sebelumnya 56, setelahnya 68, selisihnya minus 12, tandanya negatif. Yang keenam, sebelumnya 79, sesudahnya 86, selisihnya minus 7, tandanya negatif. Yang ketujuh, sebelumnya 73, setelahnya 71, selisihnya 2, tandanya positif. Yang kedelapan, sebelumnya 62, setelahnya 59, selisihnya 3, tandanya positif. Jumlah tanda plus sama dengan 3 dan jumlah tanda negatif sama dengan 4. Karena jumlah tanda positif terkecil, maka nilai R hitung sama dengan 3. Yang C, berdasarkan tabel U, nilai probabilitas untuk memperoleh nilai sebesar R hitung sama dengan 3. Dengan jumlah N sama dengan 8 adalah lebih kecil 0,5. Yang D, jika hipotesis 0 ditolak, maka besar taraf kenyataannya adalah 0,05. Soal nomor 7, Bovine Dairy Association mensponsori suatu seri iklan TV dengan masa putar 30 detik untuk mempromosikan konsumsi susu. 18 toko diminta untuk mencatat
jumlah penjualan susu sebelum iklan tersebut ditayangkan. Setelah iklan tersebut di televisi, ke-18 toko tadi diminta melaporkan penjualan mereka dalam 1 minggu. Data-datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokonya Jones. Penjualan mingguan dalam unit sebelum reklam 124, setelahnya 136. Ma dan Pa sebelumnya 107, setelahnya 105. Granny sebelumnya 82, setelahnya 89. Rap sebelumnya 114, setelahnya 128. JNE sebelumnya 940, setelahnya 1080. Corner sebelumnya 75, setelahnya 85. Super Red sebelumnya 105, setelahnya 105. Max sebelumnya 94, setelahnya 95. Buy More sebelumnya 865, setelahnya 985. Value sebelumnya 620, setelahnya 820. Petes sebelumnya 80, setelahnya 75. Foodco sebelumnya 750, setelahnya 725. Coop sebelumnya 330, setelahnya 350. Speedy sebelumnya 110, setelahnya 112. Wedge sebelumnya 125, setelahnya 120. Big Bag sebelumnya 400, setelahnya 425. Payno sebelumnya 400, setelahnya 450. Plus sebelumnya 175, setelahnya 215. Yang A lakukan prosedur uji tanda pada taraf nyata sebesar 0,10. Yang B lakukan prosedur peringkat bertanda Wilcoxon pada taraf nyata sebesar 0,05. C. Anggaplah 18 toko lain juga telah dihubungi dan telah mencatat data penjualan sebelum dan sesudah reklam. Anggaplah juga bahwa hasil berikut telah diperoleh. Perbedaan bertanda positif sama dengan 24. Perbedaan bertanda negatif sama dengan 10. Perbedaan bertanda 0 sama dengan 2/36. Lakukan prosedur uji tanda dengan A sama dengan 0,05. Yang A, uji tanda hipotesis nolnya bahwa tidak ada perbedaan penjualan susu sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Hipotesis alternatif bahwa ada perbedaan penjualan susu sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Daerah kritis hipotesis nol ditolak jika nilai U hitung lebih kecil H tabel. Perhitungannya yang pertama, nama tokonya Jones, penjualan mingguan dalam unit sebelum reklam 124, setelah reklam 136, tandanya negatif. Ma dan Pa sebelumnya 107, setelahnya 105, tandanya plus. Granny sebelumnya 82, setelahnya 89, tandanya negatif. Rap sebelumnya 114, setelahnya 128, tandanya negatif. JNE sebelumnya 940, setelahnya 1080, tandanya negatif. Corner sebelumnya 75, setelahnya 85, tandanya negatif. Super Red sebelumnya 105, setelahnya 105, tandanya 0. Max sebelumnya 94, setelahnya 95, tandanya negatif. Buy More sebelumnya 865, setelahnya 985. Tandanya negatif. Value sebelumnya 620, setelahnya 820, tandanya negatif. Petes sebelumnya 80, setelahnya 75, tandanya plus 5. Foodco sebelumnya 750, setelahnya 725, tandanya plus 25. Coop sebelumnya 330, setelahnya 350, tandanya negatif. Speedy 110, sebelumnya, setelahnya 112, tandanya minus 2. Wedge sebelumnya 125, setelahnya 120, tandanya plus 5. Big Bag sebelumnya 400, setelahnya 425, tandanya minus 25. Payno sebelumnya 400, setelahnya 450, tandanya minus 50. Plus sebelumnya 175, setelahnya 215, tandanya minus 40.
N sama dengan 17, jumlah tanda plus sama dengan 4, dan jumlah tanda negatif sama dengan 13. Karena jumlah tanda plus atau positif terkecil, maka nilai U hitung sama dengan 4. Keputusannya yaitu karena U hitung 23 lebih besar, hipotesis 17,0,111, maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan penjualan susu sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Yang B, uji peringkat bertanda Wilcoxon. Hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan penjualan susu sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Hipotesis alternatifnya yaitu bahwa ada perbedaan penjualan susu sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Daerah kritisnya, hipotesis 0 ditolak jika nilai T hitung lebih kecil W tabel Wilcoxon. Yang pertama, nama tokonya John, sebelumnya 124, setelahnya 136. Selisihnya minus 12, ranknya minus 8. Yang kedua, Ma dan Pa sebelumnya 107, setelahnya 105, selisihnya 2, ranknya 2,5. Yang ketiga, Granny sebelumnya 82, setelahnya 89, selisihnya minus 7, ranknya minus 6. Yang keempat, Ralph sebelumnya 114, setelahnya 128, selisihnya minus 14, ranknya minus 9. Yang kelima ada JNE, sebelumnya 940, sesudahnya 1080. Selisihnya minus 140, ranknya minus 16. Yang keenam Corner, sebelumnya 75, setelahnya 85, selisihnya minus 10, ranknya minus 7. Yang ketujuh Super Red, sebelumnya 105, sesudahnya 105, selisihnya 0, ranknya negatif. Yang kedelapan ada Mike, sebelumnya 94, sesudahnya 95, selisihnya minus 1, ranknya minus 1. Yang kesembilan ada Baymore, 865 sebelumnya, setelahnya 985, selisihnya minus 120, ranknya minus 15. Yang ke-10 ada Value, sebelumnya 620, setelahnya 820, selisihnya minus 200, ranknya minus 17. Yang ke-11 Petes, sebelumnya 80, setelahnya 75, selisihnya 5, ranknya 4,5. Yang ke-12 ada Foodco, sebelumnya 750, setelahnya 725, selisihnya 25, ranknya 11,5. Yang ke-13 ada Coop, sebelumnya 330, setelahnya 350, selisihnya minus 20, ranknya minus 10. Yang ke-14 ada Speedy, sebelumnya 110, setelahnya 112, selisihnya minus 2, ranknya minus 2,5. Yang ke-15 ada Wedge, sebelumnya 125, setelahnya 120, selisihnya 5, ranknya 4,5. Yang ke-16 ada Big Bag, sebelumnya 400, setelahnya 425, selisihnya minus 25, ranknya minus 11,5. Yang ke-17 ada Peno, sebelumnya 400, setelahnya 450, selisihnya minus 50, ranknya minus 14. Yang ke-18 yaitu yang terakhir ada plus, sebelumnya 175, setelahnya 215, selisihnya minus 40, ranknya minus 13. Jadi N-nya sama dengan 18, tanda plus sama dengan 23, dan tanda negatif sama dengan 130. Karena nilai T terkecil adalah tanda positif, maka T hitung sama dengan 23. Keputusannya karena tanda hitung 23 lebih kecil W 18,0,05 48, maka hipotesis nolnya ditolak.
Kesimpulannya, ada perbedaan penjualan susu sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Yang C, uji tanda hipotesis nolnya. Tidak ada perbedaan penjualan susu sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan penjualan susu sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Daerah kritisnya hipotesis 0 ditolak jika nilai U hitung lebih kecil H tabel. Perhitungannya yaitu N sama dengan 17 karena jumlah tanda negatif terkecil, maka nilai U hitung sama dengan 10. Keputusannya yaitu karena U hitung 10 lebih kecil hipotesis 17,0,05, 12, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan penjualan susu sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Untuk soal nomor 9, seorang apoteker ingin mengetahui apakah suatu jenis ramuan obat baru efektif untuk penderita penyakit kronis. Dia yakin bahwa obat tersebut akan sangat banyak mengurangi rasa sakit. Dia ingin mencatat tidak hanya perubahan rasa sakit setelah menggunakan dosis tertentu dari obat itu saja, tetapi juga seberapa jauh perubahan tersebut. Dengan menggunakan alat pengukur yang telah banyak digunakan, dia mencatat tingkat rasa dari 8% sebelum dan sesudah obat itu dimakan dan bereaksi. Angka yang tinggi menandakan tingkat rasa sakit yang tinggi. Datanya adalah sebagai berikut. Untuk pasien A, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya itu 14 dan sesudah makan obatnya itu 8. Untuk pasien B, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya 15 dan tingkat rasa sakit sesudah makan obatnya 9. Untuk pasien C, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya 10, sesudahnya 11. Untuk pasien D, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya. Untuk pasien D, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya 12, dan tingkat rasa sakit sesudah makan obatnya 10. Untuk pasien E, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya 11, dan tingkat rasa sakit sesudah makan obatnya 11. Untuk pasien F, tingkat rasa sakitnya 13 sebelum minum obat, dan tingkat rasa sakit sesudah makan obatnya di angka 9. Untuk pasien G, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya 12, dan sesudahnya 11. Untuk pasien H, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya 10, dan tingkat rasa sakit sesudah makan obatnya 10. Untuk pertanyaannya, yang A, bagaimana bunyi hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya? Lalu yang B, sekiranya apoteker tersebut menentukan A sama dengan 0,05. Apa yang bisa disimpulkan mengenai keefektifan obat baru tersebut? Untuk jawabannya, untuk hipotesis 0-nya yaitu tingkat rasa sakit sesudah makan obat lebih tinggi atau sama dengan tingkat rasa sakit sebelum minum obat, yaitu obat tidak efektif. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu tingkat rasa sakit sesudah makan obat lebih rendah dibandingkan tingkat rasa sakit sebelum minum obat, yaitu obat efektif. Untuk bagian B-nya, di sini sudah dibuatkan tabel untuk pasien A, yaitu sebelumnya itu 14, sesudahnya 8, jadi dia bertanda positif. Nah, untuk pasien kedua, sebelumnya 15, sesudahnya 9, bertanda positif. Dan untuk pasien 3, sebelumnya 10, dan sesudahnya 11, bertanda negatif. Untuk pasien 4, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya yaitu 12, sesudahnya 10, bertanda positif. Untuk pasien 5, tingkat rasa sakit sebelum makan obatnya di 11, sesudahnya 11, karena sama jadi bertanda 0. Dan untuk pasien yang ke-6, sebelumnya 13, sesudahnya 9, bertanda positif. Untuk pasien 7, sebelumnya 12, sesudahnya 11, bertanda positif. Dan untuk yang pasien 8, tingkat rasa sakitnya
sebelum dan sesudah sama, yaitu 10, jadi bertanda 0. Di sini bisa dijawab daerah kritis. Daerah kritisnya hipotesis 0 ditolak jika nilai U hitung kurang besar dari hipotesis tabel, N-nya sama dengan 6, jumlah bertanda positifnya ada 5, di pasien 1, 2, 4, 6, dan 7. Untuk jumlah bertanda negatifnya itu ada 1 di pasien nomor 3. Karena jumlah tanda negatif terkecil, maka nilai U hitung sama dengan 1. Untuk keputusannya, karena U hitung 10 kurang dari hipotesis 6 0,1 kali 5, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, tingkat rasa sakit sesudah makan obat lebih rendah dibandingkan tingkat rasa sakit sebelum minum obat, atau dapat disimpulkan bahwa obat tersebut efektif mengurangi rasa sakit. Lanjut ke soal nomor 11. Anggaplah hipotesis alternatif dalam suatu pengujian adalah sebagai berikut. Hipotesis 1 sama dengan probabilitas penurunan lebih besar daripada probabilitas kenaikan. Lakukan prosedur uji peringkat bertanda Wilcoxon pada A sama dengan 0,01 untuk data berikut. Untuk responden 1, yaitu perbedaan antara pasangan datanya plus 6, responden 2 di angka minus 9, responden 3, perbedaan antara pasangan datanya plus 2, responden 4, perbedaan antara pasangan datanya minus 4, responden 5 di angka minus 3, responden 6 plus 1, responden 7, 0, responden 8-nya di angka minus 1, responden 9 di angka minus 5, responden 10-nya plus 3, responden 11-nya minus 2, responden 12-nya 0, responden 13-nya minus 7, dan responden 14 di angka minus 10. Untuk jawabannya, di sini bisa kita ketahui, yaitu hipotesis 0-nya probabilitas penurunan lebih kecil atau sama dengan probabilitas kenaikan. Hipotesis alternatifnya probabilitas penurunan lebih besar daripada probabilitas kenaikan. Untuk daerah kritisnya, hipotesis 0 ditolak jika nilai T hitung lebih kecil dari Wilcoxon tabel. Di sini kami buatkan tabel untuk selisih dan ranknya dari perbedaan antara pasangan data. Untuk responden 1, di sini selisih dan selisihnya minus 10, ranknya minus 12. Untuk responden 2, selisihnya minus 9, ranknya minus 11. Untuk responden 3, selisihnya minus 7, ranknya minus 10. Responden 4, selisihnya minus 5, ranknya minus 8. Responden 5, selisihnya minus 4, ranknya minus 7. Responden 6, selisihnya minus 3, ranknya di minus 5,5. Responden 7, selisihnya minus 2, ranknya minus 3,5. Responden 8, selisihnya minus 1, ranknya minus 1,5. Responden 9, sini selisih dan ranknya 0. Jadi ranknya minus. Responden 10, selisihnya 0, ranknya minus. Responden 11, selisihnya 1, ranknya 1,5. Responden 12, selisihnya 2, ranknya 3,5. Responden 13, selisihnya 3, ranknya 5,5. Dan responden 14, selisihnya 6, ranknya 9. Untuk N di sini ada 12, jumlah peringkat bertanda positif yaitu dengan jumlah 19,5, lalu jumlah peringkat negatif dengan jumlah 58,5. Karena nilai T terkecil adalah plus, maka T hitung sama dengan 19,5. Untuk keputusannya, karena T hitung 19,5 lebih besar dari Wilcoxon 12, 0,01, 10, maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya yaitu probabilitas penurunan lebih kecil atau sama dengan probabilitas kenaikan. Untuk soal nomor 14,
dari ujian saringan masuk perguruan tinggi, ditemukan adanya sekelompok siswa yang mendapatkan nilai tinggi pada ujian bahasa, dan sekelompok siswa lain mendapat nilai tinggi pada ujian matematika. Seorang penyuluh sekolah ingin mengetahui apakah kedua kelompok tersebut akan mencapai prestasi yang sama bagusnya pada akademi bisnis. Sampel dari indeks prestasi mahasiswa telah dipilih, yaitu 4,0 menunjukkan nilai A dan 1,0 menunjukkan nilai D, dengan data sebagai berikut. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu dari segi nilai bahasa dan dari segi nilai matematika. Untuk siswa dengan nilai bahasa yang tinggi dengan nama CHIPS, yaitu mendapat indeks prestasi di angka 2,4. Yang kedua Hawthorne mendapatkan angka indeks prestasi di angka 3,2. Yang ketiga Walden mendapatkan indeks prestasi di angka 3,9. Yang keempat Canterbury mendapatkan indeks prestasi di angka 1,6. Yang kelima Emerson mendapatkan indeks prestasi di angka 2,2. Yang keenam Jones mendapatkan indeks prestasi di angka 2,5. Dan terakhir Smith mendapatkan indeks prestasi di angka 2,4. Lalu siswa dengan nilai matematika yang tinggi, yaitu yang pertama ada Ball mendapatkan indeks prestasi di angka 3,1, yang kedua Reitas mendapatkan indeks prestasi di angka 2,3, yang ketiga Cheeseburs mendapatkan indeks prestasi di angka 1,9, lalu yang keempat Base mendapatkan indeks prestasi di angka 2,1, yang kelima Sign mendapatkan indeks prestasi di angka 2,7, lalu yang terakhir Cousin mendapatkan indeks prestasi di angka 3,6. Untuk pertanyaannya, lakukan pengujian dua arah pada taraf nyata sebesar 0,02. Untuk jawabannya, hipotesis diketahui yaitu hipotesis 0, yang artinya tidak ada perbedaan nilai ujian prestasi bahasa dan matematika. Untuk jawaban nomor 14, di sini ada hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan nilai ujian prestasi bahasa dan matematika. Untuk hipotesis alternatif, yaitu ada perbedaan nilai ujian prestasi bahasa dan matematika. Di sini ada tabel untuk mengetahui ranknya. Nilai rank untuk indeks prestasi 1,6 ujian bahasa, nilai ranknya 1. Untuk indeks prestasi 2,2 ujian bahasa, nilai ranknya 4. Untuk indeks prestasi 2,4 ujian bahasa, nilai ranknya 6,5. Ini sama 6,5 karena indeks prestasinya 2,4. Lalu indeks prestasi 2,5 ujian bahasa ranknya 8. Untuk indeks prestasi 3,2 ujian bahasa nilainya 11. Untuk indeks prestasi 3,9 ujian bahasa ranknya 13. Untuk 1,9 matematika ranknya 2. Untuk indeks prestasi 2,1 ujian matematika nilai ranknya 3. Untuk indeks prestasi 2,3 ujian matematika nilai ranknya 5. Untuk indeks prestasi 2,7 nilai matematika ujian matematika nilai ranknya 9. Untuk indeks prestasi 3,1 matematika nilai ranknya 10. Untuk indeks prestasi 3,6 ujian matematika nilainya 12. Di sini dapat diketahui R1-nya itu dari jumlah dari 1 tambah 4 tambah 6,5 tambah 6,5 tambah 8 tambah 11 tambah 13. Di sini di jumlah hasilnya 50, dan R2-nya itu dapat dari 2 tambah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 10 tambah 12 dapat angka 41. Untuk U1-nya itu 7 kali 6 ditambah 6 kali 6 plus 1 bagi 2 minus dikurang 50 dari R1 ini sama dengan 13. Untuk U-nya di sini ada 7 kali 6 plus 7 kali 7 tambah 1 bagi 2 dikurang dari hasil R2 yaitu 41 sama dengan 29. Maka nilai U hitung sama dengan 13
diambil dari nilai terkecil untuk keputusannya, yaitu karena U hitung 13 lebih dari U tabel, maka hipotesis 0 diterima. Untuk kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan nilai ujian prestasi bahasa dan matematika, atau dapat disimpulkan jika asumsi penyuluh mengenai kelompok ujian bahasa dan matematika akan mencapai prestasi yang sama adalah benar. Soal nomor 7. Seorang psikolog membuat hipotesis bahwa siswa dari SMA A cenderung lebih agresif daripada siswa tertentu dari sekolah B. Nilai yang tinggi dari tes ini menunjukkan agresivitas yang besar. Hasil-hasil berikut diperoleh dari tes tersebut. SMA A, siswa Jim Jungle nilai tesnya 43. Mike Tove nilai tesnya 56. Bill Bully nilai tesnya 31. Sam Soft nilai tesnya 30. Tom Truan nilai tesnya 41. Steve Skip nilai tesnya 38. Sedangkan SMA B, nama siswa Frank Neal nilai tesnya 47. John Plain nilai tes 68. Bobby Blah nilai tesnya 39. Ken Quiet nilai tesnya 29. Carl Kalm nilai tesnya 36. Dave Dahl nilai tesnya 42. Gary Good nilai tesnya 33. Dan Kurt Kine nilai tesnya 54. Ambillah keputusan statistik pada taraf nyata sebesar 0,05. Jawabannya, hipotesis 0 agresivitas dari siswa SMA A cenderung lebih rendah atau sama dengan siswa SMA B. Hipotesis alternatifnya yaitu agresivitas dari siswa SMA A cenderung lebih tinggi daripada siswa SMA B. Daerah kritis perhitungannya yaitu agresivitas 30 dari SMA A, nilai ranknya 2. Agresivitas 31, SMA A, ranknya 3. Agresivitas 38, SMA A, ranknya 6. Agresivitas 41, SMA A, ranknya 8. Agresivitas 43, SMA A, ranknya 10. Agresivitas 56, SMA A, ranknya 13. Agresivitas 29, SMA B, ranknya 1. Agresivitas 33, SMA B, ranknya 5. Agresivitas 39, SMA B, ranknya 7. Agresivitas 42, SMA B, ranknya 9. Agresivitas 47, SMA B, ranknya 11. Agresivitas 54, SMA B, ranknya 12. Dan terakhir agresivitas 68, SMA B, ranknya 14. Satunya sama dengan 2 tambah 3, dan seterusnya sampai dengan tambah 13, hasilnya 42. R2-nya sama dengan 4 tambah 5, dan seterusnya sampai dengan tambah 14, hasilnya 63. U1, 6 dikali 8, ditambah 8 dikali 8 plus 1, per 2, min 63, hasilnya 21. Keduanya 6 kali 8, ditambah 6 dikali 6 plus 1, per 2, min 42, hasilnya 27. Maka nilai U hitung sama dengan 21 diambil dari yang terkecil. Keputusan karena U dihitung 21 lebih besar, U tabel 13, maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya, agresivitas dari SMA A cenderung lebih rendah atau sama dengan siswa SMA B. Agresivitas dari siswa A cenderung tidak lebih tinggi dengan siswa SMA B. Soal nomor 24. Nicky Bebels, manajer penjualan Cool Cola Booting Corporation,
ingin mengetahui seberapa erat hubungan jika ada antara temperatur harian dan penjualan pada hari itu. Karena lemahnya prosedur pencatatan data, Miki harus menetapkan peringkat data, di mana hari terpanas diberi peringkat 2 dan penjualan terbesar diberi peringkat 1. 15 hari dipilih secara acak, dan pasangan data tersebut adalah sebagai berikut. Peringkat temperaturnya 6, peringkat penjualannya 5. Kemudian peringkat temperatur 11, peringkat penjualan 12. Peringkat temperatur 4, peringkat penjualan 2. Peringkat temperatur 7, peringkat penjualan 7. Peringkat temperatur 1, peringkat penjualan 4. Peringkat temperatur 12, peringkat penjualan 14. Peringkat temperatur 8, peringkat penjualan 10. Peringkat temperatur 2, peringkat penjualan 1. Peringkat temperatur 15, peringkat penjualan 15. Peringkat temperatur 14, peringkat penjualan 13. Peringkat temperatur 5, peringkat penjualannya 3. Peringkat temperatur 10, peringkat penjualannya 9. Peringkat temperatur 13, peringkat penjualannya 22. Peringkat temperatur 9, peringkat penjualannya 8. Peringkat jawabannya pada tabel berikut. Peringkat temperaturnya 6, peringkat penjualan 5, selisih pertamanya 1, selisih kuadratnya 1. Peringkat temperaturnya 11, peringkat penjualan 12, selisih pertamanya min 1, selisih kuadratnya 1. Peringkat temperaturnya 4, peringkat penjualannya 2, selisihnya 2, diferen kuadratnya 4. Peringkat temperaturnya 7, peringkat penjualannya 7, selisihnya 0, diferen kuadratnya 0. Peringkat temperaturnya 1, peringkat penjualannya 4, selisihnya min 3, diferen kuadratnya 9. Peringkat temperaturnya 12, peringkat penjualannya 14, selisihnya minus 2, diferen kuadratnya 4. Peringkat temperaturnya 2, peringkat penjualan 1, selisihnya 1, diferen kuadratnya 1. Peringkat temperatur 15, peringkat penjualan 15, selisihnya 0, diferen kuadratnya 0. Peringkat temperaturnya 14, peringkat penjualan 13, selisihnya 1, diferen kuadratnya 1. Peringkat temperaturnya 5, peringkat penjualannya 3, selisihnya 2, diferen kuadratnya 4. Peringkat temperaturnya 10, peringkat penjualannya 9, selisihnya 1, diferen kuadratnya 1. Peringkat temperaturnya 13, peringkat penjualannya 11, selisihnya 2, diferen kuadratnya 4. Peringkat temperaturnya 9, peringkat penjualannya 8, selisihnya 1, diferen kuadratnya 1. Peringkat temperaturnya 3, peringkat penjualannya 6, selisihnya min 3, diferen kuadratnya 9. Jumlahnya, peringkat temperaturnya 120, peringkat penjualan 120, selisihnya 0, dan diferen kuadratnya 44. Hipotesis nolnya, temperatur harian tidak berhubungan dengan hasil penjualan. Hipotesis alternatif,
Temperatur harian berhubungan dengan hasil penjualan. Daerah kritis, jika nilai RS lebih besar dari P, maka hipotesis 0 ditolak. Perhitungannya, RS sama dengan 1 min 6 kali 44 per 15 kali 15 kuadrat min 1, sama dengan 0,921. Keputusan, karena RS sama dengan 0,921 lebih kecil dari P, maka sama dengan 0,654, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, temperatur harian berhubungan dengan hasil penjualan. Soal nomor 25. Seorang psikolog yakin mereka yang mendapat nilai tinggi pada tes prestasi kemungkinan besar akan memperoleh gaji yang tinggi. Untuk menguji keyakinan ini, psikolog tersebut telah mengajukan kuesioner kepada 17 orang dan menyusun peringkat data sedemikian rupa sehingga nilai tersebut pada setiap kategori mendapat peringkat 1. Pasangan datanya adalah sebagai berikut. Peringkat prestasinya 1, peringkat gaji 3. Peringkat prestasinya 8, peringkat gajinya 7. Peringkat prestasinya 4, peringkat gajinya 2. Peringkat prestasinya 10, peringkat gajinya 12. Peringkat prestasinya 12, peringkat gajinya 9. Peringkat prestasinya 2, peringkat gajinya 1. Peringkat prestasinya 13, peringkat gajinya 11. Peringkat prestasinya 6, peringkat gajinya 6. Peringkat prestasinya 16, peringkat gajinya 17. Peringkat prestasinya 11, peringkat gajinya 13. Peringkat prestasinya 14, peringkat gajinya 15. Peringkat prestasinya 3, peringkat gajinya 5. Peringkat prestasinya 9, peringkat gaji 10. Peringkat prestasinya 7, peringkat gaji 8. Peringkat prestasinya 15, peringkat gajinya 14. Peringkat prestasinya 17, peringkat gajinya 16. Peringkat prestasinya 5, peringkat gajinya 4. Kesimpulan apa yang bisa ditarik pada taraf nyata sebesar 0,01? Jawabannya, pada peringkat prestasi 1, peringkat gaji 3, selisihnya min 2, diferen kuadratnya 4. Peringkat prestasinya 8, peringkat gajinya 7. Yang kedua, peringkat prestasinya 8, peringkat gajinya 7, selisihnya 1, diferen kuadratnya 1. Yang ketiga, peringkat prestasinya 4, peringkat gajinya 2, selisihnya 2, diferen kuadratnya 4. Peringkat prestasinya 10, peringkat gajinya 12, selisihnya min 2, diferen kuadratnya 4. Kemudian peringkat prestasinya 12, peringkat gajinya 9, selisihnya 3, diferen kuadratnya 9. Peringkat prestasinya 2, peringkat gajinya 1, selisihnya 1, diferen kuadratnya 1. Peringkat prestasinya 13, peringkat gajinya 11, selisihnya 2, diferen kuadratnya 4. Peringkat prestasinya 6, peringkat gajinya 6, selisihnya 0, diferen kuadratnya 0. Peringkat prestasinya 16, peringkat gajinya 17, selisihnya min 1, diferen kuadratnya 1. Peringkat prestasinya 11, peringkat gajinya 13, selisihnya min 2, diferen kuadratnya 4. Peringkat prestasinya 14, peringkat gajinya 15, selisihnya min 1, diferen kuadratnya 1. Peringkat prestasinya 9, peringkat prestasinya 3, peringkat gajinya 5, selisihnya min 2, diferen kuadratnya 4. Peringkat prestasinya 9, peringkat gajinya 10, selisihnya min 1, diferen kuadratnya 1. Peringkat prestasinya 7, peringkat gajinya 8, selisihnya min 1, diferen kuadratnya 1.
peringkat prestasinya 15, peringkat gajinya 14, selisihnya 1, different kuadratnya 1. Peringkat prestasinya 17, peringkat gajinya 16, selisihnya 1, different kuadratnya 1. Peringkat prestasinya 5, peringkat gajinya 4, peringkat selisihnya 1, different kuadratnya 1. Jumlahnya, peringkat prestasinya itu 153, peringkat gajinya 153, selisihnya 0, dan RS sama dengan 1 min 6 kali 42 per 17 kali 17 kuadrat min 1 sama dengan 0,945. Keputusannya karena RS sama dengan 0,945 lebih besar dari P sama dengan 0,615, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, nilai tes prestasi berhubungan secara positif dengan besar gaji, sehingga jika nilai tes prestasi tinggi, maka besar gaji juga akan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.